Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah karya pelayanannya, Yesus juga selalu mengkhususkan waktu untuk menyepi, masuk dalam keheningan, dan berdoa kepada Bapanya. Teladan Yesus ini semakin menegaskan kepada kita mengenai pentingnya doa dalam kehidupan kita. Doa yang kita lakukan dengan setia, tekun, dan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagaimana dialami Yesus. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Doa itu memancarkan kemuliaan dan kesucian. Maka kita seringkali menjumpai bahwa orang-orang yang tekun berdoa itu menunjukkan kematangan dan memancarkan kesucian hidup. Mereka selalu gembira, wajahnya ceria, kata-katanya menyejukkan dan mencerahkan. Meskipun mereka tetap harus menghadapi aneka persoalan dan menanggung beban serta penderitaan hidup, mereka tetap bersemangat dan penuh pengharapan. Hal ini pun akan kita alami kalau kita semakin tekun berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa juga memberikan serta menjernihkan arah dan tujuan dari setiap langkah hidup kita, sebagaimana dialami Yesus. Dalam doanya, ia berjumpa dengan Musa dan Elia.
Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Kita tahu bahwa doa merupakan kesempatan untuk berbicara bersama Tuhan. Tidak hanya kita saja yang berbicara, entah lisan maupun dalam hati, tetapi Tuhan juga bersabda dan kita harus mendengarkan. Bukankah Tuhan sendiri menghendaki? Dengarkanlah Dia. Dengan mendengarkan Tuhan, kita tahu apa kehendak Allah yang harus kita jadikan arah dan pedoman hidup kita. Kita juga mendapat bimbingan dari Tuhan, sehingga kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menggenapi kehendak-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dialami oleh Yesus, doa itu menjadikan kita memancarkan kebahagiaan yang dapat dirasakan orang lain. Pada saat dan setelah Yesus berdoa, Petrus dan teman-temannya merasakan kebahagiaan serta berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Artinya, doa itu membuahkan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Juga kalau kita harus menghadapi beban, persoalan, dan derita. Bukankah Yesus juga demikian? Ia pergi ke Yerusalem untuk menyongsong deritanya, tetapi ia tetap memancarkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dirasakan oleh murid-muridnya. Maka, kalau kita sungguh-sungguh menghayati hidup doa kita, kehadiran kita dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, pergaulan sehari-hari, dan dimanapun berada, kita akan membawa kebahagiaan bagi sesama. Wajah kita menampakkan keteduhan, senyuman kita membawa kegembiraan, kata-kata kita menghibur dan mencerahkan, sikap dan tindakan kita membawa berkat. Orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita jadikan doa sebagai jalan sederhana untuk mencapai kesucian hidup, sebagaimana diajarkan oleh Bunda Teresa. Buah keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah damai. Semoga doa-doa yang semakin kita tekuni dan hayati mengubah kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.